Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanang MRK. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya mengecek siapa saja yang masuk ke dalam WiFi kita atau siapa saja yang kalian bilangnya mencuri WiFi kita. Sebenarnya video ini ada karena banyak komentar yang mengatakan nyolong WiFi kok ngajarin kok nyolong WiFi, dan lain macam sebagainya, banyak lah pokoknya lah ya tentang bahwa saya itu mencuri WiFi. Padahal di deskripsi video atau di keterangan di video tersebut saya mengatakan bahwa WiFi yang saya tembak itu saya punya akses untuk masuk ke dalam situ. Artinya itu WiFi saya tahu passwordnya, dikasih tahu oleh tetangga saya kalau saya nembak tetangga saya. Nah, oke, kali ini supaya meminimalisir terjadi kalau WiFi kalian itu merasa dicuri dan merasa dirugikan, saya akan memberitahu bagaimana caranya mengetahui siapa saja yang masuk ke WiFi kita, supaya kalau misal ada pencuri kita bisa memblok si pencuri tersebut. Jadi WiFi-nya kalau lemot itu memang jaringan kalian, bukan ada yang mencuri. Nah, pada dasarnya begini, pada dasarnya ketika kita memasang sebuah WiFi atau katakanlah dari provider apapun ya, maupun itu Biznet, IndiHome, First Media atau banyak lagi lah ya, MNC. Nah, itu kan dari fiber optik rata-rata, dari fiber optik, dari kabel VO yang kemudian sedemikian rupa diterjemahkan ke rumah kita menggunakan alat yang namanya router. Jadi router ini menyebarkan jaringan internet melalui wireless. Itu kan dari kabel, jaringan internet dari kabel. Nah, kemudian alat ini menerjemahkan jaringan internet yang dari kabel tersebut menggunakan wireless. Singkat ceritanya begitu. Kalau memang kalian sudah tahu konsep tersebut, jangan menonton video ini karena video ini saya buat untuk orang-orang yang belum tahu, oke? Jadi jangan berkomentar bahwa basi, itu dan macam sebagainya, karena ini benar-benar diperuntukkan oleh orang-orang yang belum tahu hal tersebut. Nah, si router ini dia itu punya yang namanya IP. Punya yang namanya IP dan punya yang namanya pengaturan. Di dalam router ini kita bisa mengatur siapa saja, atau kita bisa mengatur password, mau kita kasih password WPA atau WPS, dan kita bisa mengetahui siapa saja yang terkoneksi di dalam router tersebut. Di kesempatan kali ini saya akan mencontohkan di router IndiHome. Jadi saya kerja di studio foto. Di studio ini masang WiFi IndiHome. Rata-rata IndiHome itu routernya pakai Huawei biasanya, kebanyakan pakainya Huawei atau ZTE lah. Nah, kita akan mengetahui siapa saja yang connect dan bagaimana cara memblok orang yang connect di dalam router tersebut. Jadi nggak ada pencuri WiFi lagi ya. Oke, kita langsung saja pergi ke desktop. Oke, ya, ini sudah di depan komputer dan saya nanti akan mencontohkan juga ini pakai HP. Kameranya akan tak tarik ke sini. Ini sorry banget kalau ada suara-suara dari luar karena studio ini memang pinggir jalan ya, pinggir jalan besar, jadi suaranya agak berisik. Oke, kita masuk ke desktop saya. Ya, oke, kita sudah berada di desktop saya. Sebelumnya kita harus tahu dulu IP dari router tersebut ya. IP-nya bisa ditengok di belakang router tersebut, dan juga ada password dan juga ada username-nya. Jadi kalian tinggal, ini umum lah, kalau ini di video saya yang lain-lain juga banyak. Kalau masih belum paham silahkan tengok video saya yang lain. Nah, pertama kita buka Google Chrome kayak gini, klik di bagian sininya ya, kita nulis URL ini loh, klik aja 192 sesuai IP WiFi kalian ya, 192. Ini WiFi nya IP nya 192.168.100.1. kita enter. Nah, kita langsung tersambung ke routernya HG8245H. Ini router asli dari si IndiHome. Kita sebelumnya coba tes speednya dulu. Ini terkoneksi internet ya. Ini terkoneksi internet 7 recharge. Dan kita coba speed test ya. Speed test. Jadi nggak semena-mena saya nyolong wifi. Ini tuh wifi-nya bayar juga saya. Nah, ini Semarang dan ini Telkom. Kita go. Kecepatannya nanti akan kita samakan di WiFi yang ada di HP kita. Ini bisa dilihat kecepatannya ini 20 Mbps lah ini. Kan ada yang paket 10 Mbps, ada 20 Mbps, 50 Mbps. Nah, ini kebetulan kita pakai yang 20 Mbps.
Ini kecepatan downloadnya dan kecepatan uploadnya segini ya. Ini terkoneksi di jaringan Studio Richard lewat kabelan ya ini, karena ini nggak punya wifi card komputernya. Oke, sekarang kita coba tengok di HP saya ya. Ini kita ke HP kita. Ini HP saya ini juga terkoneksi ke wifi yang sama ya. Nih wifi Studio Richard, coba ya. Nah, ini tersambung di Studio Richard sama dengan yang ada di desktop ini. Nah, sekarang kita coba tes speednya. Speednya juga sama. Ini saya bisa ngetes speed. Nah, ini ya, koneksi tunggal PT Telekomunikasi Indonesia, kita tes speed. Speednya masih di 20 Mbps pasti ya. Ya, nggak kurang nggak lebih. Nah, ini speednya kurang lebih sama lah, 19 Mbps, karena ini paket yang 20 Mbps ya. Ini saya di jam 13 yang itu jam padat-padatnya sekali ya, jadi speednya naik turun itu wajar sekali di jam-jam segini ya. Oke, jadi speednya hampir sama. Dan sekarang kita kembali ke desktop lagi. Oke, kita kembali ke desktop lagi. Yang ini kita masukkan sesuai yang ada di router kalian ya, yang ada di bawahnya. Kalau nggak sama silahkan di reset dengan tombol reset. Di situ ada tulisan tombol reset. Nah, kita login aja. Nah, ketika kita login seperti ini, ada banyak pilihan: status, WAN, LAN, IPv6, WLAN, security, router, port, dan yang lain-lain ya. Nah, kita menuju ke yang namanya user device information. Di user device information ini, kita bisa terlihat device mana yang tersambung di dalam wifi kita. Di sini ada desktop, itu desktop saya, dan HP Realme 5 itu adalah HP yang saya gunakan sekarang tadi ya. Itu ada HP Realme 5, ini statusnya online, ada yang offline, ini berarti tidak terkoneksi ya, online. Nah, bagaimana cara memblok orang-orang yang nggak kita kenal? Kalian list dulu alat apa yang harusnya tersambung ke dalam router tersebut. Misal kalian punya HP 3, serinya apa saja di sini akan kelihatan lah. Kalau misalkan ada yang bukan HP kalian atau ada yang bukan device kalian, di sini akan terdeteksi seperti ini ya. Joseph ini terdeteksi di sini. Nah, ini kan kita nggak tahu si Joseph ini siapa. Nah, si Joseph ini siapa misal ya gitu, itu nanti kita bisa memblok IP tersebut. Tapi sekarang saya akan contohkan dengan menggunakan HP saya sendiri. Jadi saya akan memblok IP-nya atau MAC address-nya dari HP saya sendiri. Nah, caranya gimana? Kita pergi ke status ya, ke user device information ini. Nah, di user device information kita cari saja device yang mau kita blok atau yang bukan keluarga kita, atau bukan, kita tidak ingin device tersebut terkoneksi di wifi kita karena itu membuat lemot. Contoh ya, ini adalah Realme 5 HP saya. Kita copy, jangan copy IP-nya tapi kita copy MAC address-nya yang statusnya online ya. Di sini statusnya online. Kita copy, salin, kemudian kita ke security atau keamanan. Kalian pilih yang WLAN MAC filter configuration. Nah, di sini jangan lupa centang enable WLAN MAC filternya, dicentang ininya. Kemudian ini pilih ke blacklist. Nah, kalau kalian mau memasukkan device apa yang mau kita blok, kita tinggal ke new. Kita tambahkan, kita paste di sini. Sebenarnya sangat mudah sekali. Ini sekaligus ini saya rekam HP saya apa yang terjadi ketika saya memblok IP atau MAC address HP saya di sini. Sebentar ya, saya fokuskan dulu HP ku. Oke, sudah cukup fokus. Bentar, kurang gelap ya.
Oke. Sekarang kita apply. Nah, ketika kita pencet apply, dia langsung di HP saya langsung wifi-nya terputus dan ini hidup. Dan ketika saya coba konekkan lagi Studio Recharge, dia pasti menolak akses seperti ini. Nah, artinya Studio Recharge menolak akses, artinya wifi yang kita miliki tidak bisa diakses lagi oleh HP ini, HP Realme saya, karena IP-nya sudah diblok. Nah, ini Studio Recharge menolak akses. Nah, kalau kalian misalkan mau melepas bloknya, gampang sekali, ya tinggal kita hapus saja. Kita centang kotak ini, kemudian kita klik delete. Oke. Nah, ketika kita delete, otomatis langsung bisa tersambung lagi seperti ini. Begitu ya caranya ya. Itu mudah sekali. Oke, kita coba backlist lagi. Ini ya, kelihatan ya. Di situ ada WiFi di samping sinyal. Semoga terlihat. Saya bentar. Semoga terlihat. Biar nggak ngeblur. Nah, silakan perhatikan di sinyal itu. Ini saya masukkan MAC address HP ini. Saya klik apply, kemudian langsung terputus. Dan statusnya di user device information akan tertulis offline nanti. Kalau kita ulang masuk loginnya ya, di sini akan tertulis offline. Kalau kita coba user device information, nah di sini akan tertulis offline Realme 5. Nah, kalau kita mau keluarkan bloknya lagi, tinggal pergi ke security, VLAN MAC filter configuration, kemudian centang kotak ini dan klik delete. Oke. Nah, otomatis ketika kita menghidupkan WiFi di sini, maka akan langsung bisa tersambung seperti ini. Jadi mudah sekali ya. Jadi tidak ada alasan lagi ketika kalian bilang jaringan lemot, terus gara-gara saya memberi tutorial mencuri wifi atau menembak wifi, itu juga karena kalian yang tidak mengontrol wifi kalian sendiri. Jadi begitu saja. Terima kasih tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.